Ya Nabi salam alaika, Ya Rasul salam alaika. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli wa sallim wa barik wa azim ala habibina wa syafiina wa qurrata ayunina Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Istaghfiru rabbakum innahu kana ghafara. Irsilis sama alaikum midrara wa yumdidukum bi amwali wa banina wa yaj'al lakum anhara. Kurang lebih begitulah yang diterangkan di dalam Al-Quran tentang istighfar. Di dalam ayat lain dalam surat At-Taubah, suatu hari saya ikut sholat malam-malam nisfu Sa'ban tuh, ikut sholat tasbih. Sebelumnya, ini udah kejadian udah berapa tahun lalu. Sebelumnya diawali dengan sholat taubat. Saya ikut di situ di belakang imam di masjid sini, Masjid Raya Banda Aceh. Yang jadi imam kawan saya, satu sekolah dulu, satu kuliah di jurusan tafsir hadis. Nah, cuma beliau di depan, saya di belakang, agak ke tengah lah begitu. Dan saya nggak mau ke depan, biar saya di sini aja karena bawa anak. Nah, kemudian beliau membaca beberapa ayat tentang surat At-Taubah. Saya terasa sejuk, betul, enak banget gitu kan. Nah, ini ada orang kawan kita, saudara kita berkata, Ustadz tolong bahas masalah istighfar. Istighfaro artinya memohon ampun. Kita minta ampun kepada Allah dari apa? Dari dosa-dosa yang udah kita pernah berbuat. Yang paling sulit banget kan namanya istighfar itu ngaku. Yang paling sulit, yang paling susah banget orang kalau udah berbuat salah, berbuat dosa agak mau ngaku. Itu yang susah banget. Udah berbuat salah, berbuat dosa, dia cari pembenaran, akhirnya makin tahu kebohongannya. Itu yang susah. Kalau sama Allah nggak boleh begitu. Allah kagak merhatiin itu, lu mau mau berkilah bagaimanapun. Kalau di sini kan bisa, di dunia ini yang punya duit bisa bayar, semua bisa diatur. Ya kenyataannya emang seperti itu. Kenyataannya memang seperti itu di mana-mana juga. Tapi kalau di depan Allah nggak bisa berkilah-kilah kita. Apalagi kalau kita masih punya hati yang merasa berdosa aja. Salah satu jalannya adalah mohon ampun kepada Allah. Membanyak membaca istighfar. Astagfirullahaladzim allazi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaihi. Astagfirullahaladzim allazi la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Kenapa Bang hayyul qayyum? Nah, ini kalau di Aceh ini orang baca astagfirullahaladzim allazi la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Karena apa? Karena dia jadi astagfirullahaladzim allazi la ilaha illa huwa haya itu menjadi sifat mausuf dari maf'ul bih, makanya dibaca nasab. Kalau dibaca astagfirullahaladzim allazi la ilaha illa huwal hayyul qayyum, disambung. Dan saya sependapat kalau huwallahu ladzi la ilaha illa huwa hayyul qayyum, gitu. Enggak usah kita bahas ini, nanti jadi panjang. Yang mau kita bahas adalah tentang hikmah istighfar. Istighfar ini, istaghfiru rabbakum, mohon ampunlah kepada Tuhanmu. Di mana tuh? Surat Nuh. Dulu waktu saya sakit, saya sering banget baca surat Nuh. Rasanya sakit seperti saya ini, mungkin orang juga ngalamin. Apa itu sakit? Sakit yang selalu kita dihantui dengan rasa satu, kayaknya bentar lagi gue akan mati nih, bentar lagi akan mati. Selalu begitu. Perasaan takut aja, dia dibayangi oleh makhluk halus saja begitu kan. Ada yang ngikutin kita, perasaan kita aja. Nggak pernah itu. Mungkin ada yang ngalamin sakit seperti itu. Karena saya juga ngalamin dulu. Apa yang saya lakukan, pokoknya kan dulu kita ngapain aja penuh semangat. Bahkan ada orang cerita, dia punya bunga-bunga banyak di rumahnya, tanaman-tanaman, nggak diperduliin lagi sama dia. Dia takut aja buahnya. Takut apa? Takut dihantui dengan kematian. Padahal orang yang selalu memikirkan kematian adalah orang yang cerdas, orang yang pinter. Orang yang pinter bukan berderet gelarnya, berderet begitu kan, bukan kayak itu. Tapi orang yang pinter ada, dia selalu ingat kematian. Sekarang kematian adalah hanya hayalan. Nanti suatu saat kita mati. Sedangkan hidup saat ini adalah kenyataan. Begitu kita mati, hidup di balik kematian adalah kenyataan. Nah, sedangkan hidup itu udah hayalan di masa lalu, kita nggak akan balik lagi ke situ. Bahkan yang paling sedihnya di dalam ayat Quran disebutkan Allah berfirman disebutkan
Ya laitani kuntu turoba. Laita itu di dalam ilmu nahu sesuatu harapan yang gak akan terjadi. Laita itu gak akan terjadi. Ya laitani kuntu turoba. Seandainya saya jadi debu aja. Jadi pasir aja saya. Jadi tanah aja. Kuntu turoba. Kenapa? Kalau saya jadi manusia saya akan disiksa masuk neraka. Begitu orang kafir waktu itu. Ketika digiring ke neraka. Dia bersedih sambil berkata, ya laitani. Kenapa menggunakan kalimat laita? Karena laita itu gak akan pernah terjadi. Beda dengan la'ala. Kalau laita dan la'ala maknanya sama. Yaitu mudah-mudahan. Pengharapan. Tapi kalau laita nggak akan pernah terjadi. Harapannya itu harapan kosong. Pepesan kosong. Orang Betawi bilang. Ya laitani kuntu turoba. Wahai Tuhanku. Seandainya aja saya. Mudah-mudahan saya. Seandainya saya. Jadi debu aja dah. Nggak jadi manusia. Kenapa? Karena biar jangan disiksa oleh Allah. Saat di neraka. Nah, saat di gerbang neraka. Nah la'ala beda. La'ala mudah-mudahan itu bisa terjadi. La'allakum tattaqun. Mudah-mudahan engkau menjadi orang-orang bertakwa kalau kita puasa. Itu bisa terjadi. Tapi kalau laita gak akan terjadi lagi. Mustahil. Udah gak bakalan terjadi. Makanya menggunakan kata laita. Ya laitani kuntu turoba. Orang udah hari kiamat. Semua orang udah mati. Udah dihadepin di pintu neraka. Baru dia berkata. Ya laitani kuntu turoba. Makanya sebelum itu terjadi. Kita banyak-banyak istighfar. Minta ampun kepada Allah. Yursili sama alaikum idroro. Kalau orang yang beristighfar itu. Allah akan membanyakan rezekinya. Yursil sama alaikum idroro. Allah akan menderaskan hujan kepada kita. Hujan kan rezeki. Kalau coba aja. Dulu saya masih kecil-kecil. Mak saya pernah cerita. Dulu waktu gua kecil. Itu di Benda. Benda itu mana? Yang sekarang jadi Landasan 2. Bandar Udara Soekarno-Hatta. Itu Benda. Desa Benda dulu namanya. Waktu tahun-tahun 60-an lah. Itu kan dia Bandara Soekarno-Hatta itu mulai dipantau jadi proyek tahun 70-an. Nah ini sekitar di bawah tahun 70-an. Tahun-tahun 68, tahun-tahun 69 gitulah. Nah, mak saya pernah berkata, dulu waktu gua masih muda-muda, dia bilangnya, pernah panas 8 bulan. Panas saja nggak turun-turun hujan. Panas saja. Waduh, udah semua luar biasa. Orang udah pada susah. Sumur-sumur udah kering. Binatang-binatang udah pada teler semuanya. Semua ngarepin hujan. Nah, makanya istaghfiru rabbakum. Bermohon ampunlah. Banyak-banyak istighfar kepada Tuhanmu. Minta ampun pada Tuhanmu. Yursilis sama alaikum idroro. Dia akan menderaskan hujan dari langit. Mengirimkan rezeki kepada kita. Ya rezeki yang umum dipakai semuanya ya hujan. Mungkin kalau duit banyak-banyak juga buat apaan kalau hujan kagak ada. Emangnya hujan bisa dibikin? Bisa bang, pakai disemai apa itu namanya kalau teknologi sekarang pakai sawat, pakai garam. Lah iya kan mendungnya kudu ada. Kalau kagak ada mendung mau dilempar di mana tuh garam? Kagak bisa. Harus ada bibit awannya tuh kudu ada. Bu bagaimana ya coba? Dulu waktu saya pergi Kuala Lumpur tiba-tiba kawan saya bilang, "Pak, ada suara dengar ada." Ada. Saya kebetulan tuh kawan tuh apartemennya agak di atas. Dia bilang, "Itu kalau yang sebentar aja itu Pak, itu hujan buatan." Apa maksud hujan buatan, Pak? Itu disemprot air sama pesawat dari udara. Ya, itu mau buang-buang air aja kata saya. Agak ada gunanya. Ya, itu tujuannya supaya kabut apa tuh namanya asap itu biar hilang. Waktu itu saya datang masih banyak asap waktu itu. Nah, itu yang begitu-begitu cuma teknologi manusia yang ya udah biayanya banyak, waktu dibuang sia-sia. Nah, kenapa Allah bahkan yang paling sedih banget Allah menahan hujan. Nah, begitu di hari kiamat nanti, menjelang hari kiamat, itu hujan ditahan. Bahkan bumi gak mengeluarkan air lagi. Bayangin coba. Istaghfiru rabbakum innahu kana ghafara yursilis sama alaikum midroro. Allah akan membagi hujan, membagi yursilis sama alaikum midroro wa yumdidukum bi amwali wa yumdidukum dan menambah buatmu apa bi amwali dengan harta rezeki. Kalau udah hujan datang, pertanian jadi subur. Kemudian timbullah pohon-pohon, buah-buahan banyak. Sehingga bisa dijual rezeki mulai. Ya kan? Lihat teknologi Cina itu. Rezeki banyak. Kenapa ya? Karena pemulihan teknologi. Dengan teknologi pertanian. Juga harus ada hujannya. Kalau nggak waduk-waduk juga kering. Penting banget nih itu yang namanya hujan. Istaghfiru rabbakum innahu kana ghafara. Nah satu hari. Ada suatu ulama didatangi, ada suatu orang bertanya, ya saya ini tanaman saya itu udah pada mati semuanya. Kenapa? Ya karena nggak turun hujan. Apa yang harus saya lakukan? Saya amalan apa saya bilang banyak-banyak istighfar. Baca astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Nah baca itu banyak-banyak. Baik dibilang. Lalu datang orang lagi, ya rumah tangga saya ini udah
udah lama nggak punya anak ya Syekh. Udah rasanya udah hidup ini udah susah nggak punya anak. Bagaimana caranya supaya saya punya anak? Syekh dibilangnya banyak-banyak istighfar. Istaghfiru rabbakum, banyaklah beristighfar kepada Tuhanmu. Lalu baiklah saya akan mengamalkan itu. Banyak-banyak minta istighfar. Lalu datang orang ketiga, ya Syekh, perdagangan saya ini bangkrut mulu. Ditipu orang lah, barang busuk lah dikasih ke saya. Barang mudah, kayak dulu saya pernah dulu kan jualan itu. Barang-barang dari luar pulau mudah. Ya sampai di sini busuk, memang dipetiknya mudah. Sampai di sini busuk, dia nggak tahan selain 3 hari. Beda dengan yang tua tuh lama. Tapi ini yang muda. Muda kan kebutuhannya nggak banyak barang itu. Buah itu kebutuhannya nggak banyak yang muda-muda. Paling-paling juga dalam 1 hari, paling gede banget 1.000. Tapi kalau yang tua itu bisa 10.000 butuhnya orang. 10.000 butir. Akhirnya busuk akhirnya. Itulah ada perdagangan ya saya rugi mulu, dibilang ditipu orang lah segala macam. Bagaimana obatnya? Saya banyak-banyak istighfar. Istaghfiru rabbakum, banyak-banyak membaca astagfirullahaladzim. Lalu muridnya bertanya, ya Syekh, 3 orang udah datang kepadamu dengan pertanyaan yang berbeda. Kenapa jawabanmu cuma 1? Orang disuruh banyak beristighfar. Karena yang saya tahu Allah berfirman, istaghfiru rabbakum innahu kana ghafara yursilis sama alaikum midrara wa yumdidukum bi amwali wa banina wa yaj'al lakum anharo, dan dia menjadikan buatmu sungai-sungai yang mengalir. Nah, kalau air udah banyak, waduk-waduk udah terpenuhi, empang-empang, kolam-kolam, kalenan, bahasa Betawi semuanya itu udah berair, sehingga perpohonan nih baru-baru ini kan kita nih di belakang bulan-bulan ini nih luar biasa, kemarin kan panasnya minta ampun. Masya Allah, biaya listrik jadi tinggi karena AC 24 jam, kipas angin gak berhenti-berhenti. Itu air kulkas juga terus-menerus, kan apa kita merasa panas. Beda kalau sekarang kan udah semuanya udah pada berkurang karena Allah sudah menurunkan hujan buat kita. Maka dari itu mari kita memperbanyak istighfar. Mudah-mudahan dengan memperbanyak istighfar Allah turunkan rezeki buat kita. Yang menjadi petani rezekinya banyak, yang menjadi nelayan rezekinya banyak. Istaghfiru rabbakum, mohon ampunlah kepada Tuhanmu. Banyak-banyak membaca istighfar dan banyak-banyak sholat taubat. Mudah-mudahan kita semuanya diampuni dosa-dosanya oleh Allah. Orang yang datang kepada Allah memohon ampun atas dosa-dosanya, Allah senang kepada dia. Allah senang dan Allah akan mengampuni semua dosa sebelum malam yugorgir, sebelum itu nyawa sampai tenggorokan. Udah sampai kayak Fir'aun. Romantu bi Rabbi Musa wa Harun. Saya beriman kepada Tuhannya Musa dan Harun. Ya udah mau tenggelam, diambil lumpur laut itu dia sumpal mulutnya sama malaikat. Nah, itulah biar dia jangan lanjutin lagi ngomongannya. Ya udah kepepet baru ngomong kayak gitu. Jangan seperti itu. Kita dari sekarang banyak beristighfar. Mudah-mudahan Allah menyehatkan badan kita, Allah membanyakkan rezeki kita, Allah menghindarkan kita dari bahaya-bahaya. Kadang orang yang merasa udah hebat banget, aja duit gua banyak, alah barang-barang gua banyak, gua kaya, saham gua banyak. Emangnya keselamatan bisa dibeli? Oh, kayak pengawal banyak. Emangnya pesawat, saya itu pernah melihat sedih banget kan, pesawat itu terbang dari suatu bandar udara bukan di sini, di luar negara, di negara tetangga kita, tiba-tiba nyublok dan nggak mendarat dengan mulus, nyublok kepalanya di bawah, meledak dengan orang-orangnya. Mudah-mudahan kita terhindar dari semuanya itu dengan banyak membaca istighfar. Allah lindungi kita dari segala macam bahaya. Maka dari itu, inilah yang saya sampaikan dalam kalimat yang singkat ini tentang masalah istighfar. Mari kita perbanyak istighfar. Cuma saya pernah dengar dari Habib Nopel Alidrus, beliau mengatakan orang yang membaca sholawat, dia sudah diistighfarkan oleh malaikat. Apa itu? Ketika dia membaca Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad, malaikat berkata, ya Allah ampuni dia, ya Allah ampuni dia. Itulah makanya kita membaca istighfar, juga kita membaca sholawat. Usikum wa nafsi bitaqwallah. Terima kasih atas segala perhatian, mohon maaf atas segala kekurangan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.